Tenanglah, tarik napas perlahan, karena apapun yang kamu alami hari ini, kebingungan, kesalahan, rasa malu, atau perasaan bodoh, semua itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Justru itu adalah bukti bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar. Dengarkan ini baik-baik. Tidak ada satu pun orang bijak yang lahir sebagai orang bijak. Tidak ada seorang pun yang tumbuh tanpa tersesat. Dan tidak ada jalan menuju kebijaksanaan tanpa pernah jatuh berkali-kali. Dalam keheningan malam, para filsuf besar, entah itu Marcus Aurelius, Seneca, atau Epictetus, tak pernah merasa dirinya sempurna. Mereka pun pernah merasa bodoh. Mereka pernah membuat keputusan yang salah. Mereka pernah tersesat dalam ego, marah, kecewa, dan tersandung oleh kebodohan diri sendiri. Tapi justru disitulah keindahannya. Karena di antara retakan-retakan kesalahan itulah cahaya pemahaman mulai menyelinap masuk. Hari ini jika kamu merasa bodoh, jika kamu merasa tidak cukup, jika kamu merasa seharusnya bisa lebih baik, ingat satu hal, itu adalah bagian dari perjalananmu. Itu adalah bahan baku dari kebijaksanaanmu. Itu adalah tanda bahwa kamu masih hidup, masih belajar, dan masih bergerak maju. Kita sering diajari untuk menghindari kesalahan. Kita diajari untuk takut terlihat bodoh. Kita diajari untuk malu ketika tidak sempurna. Padahal justru di balik semua itu, ada pintu menuju kejelasan. Ada proses yang tak bisa dipotong. Ada kedewasaan yang sedang dibentuk dalam diam. Dan malam ini, di antara suara hatimu yang pelan, mari kita katakan ini bersama. Aku bertumbuh, aku belajar, dan aku tidak perlu takut terlihat bodoh. Karena bodoh bukan akhir. Itu hanyalah awal-awal dari perjalanan panjang menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Ada satu hal yang sering kita lupa. Kebodohan hari ini adalah kebijaksanaan besok yang sedang tumbuh. Ketika kamu mengambil keputusan yang salah, kamu tidak sedang menghancurkan hidupmu. Kamu sedang membangun dirimu, batu demi batu, dari pengalaman yang nyata. Bukan dari teori, bukan dari kata orang, tapi dari apa yang benar-benar kamu jalani. Orang-orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah salah, melainkan mereka yang berani mengakui bahwa mereka salah dan tetap melangkah. Lihatlah perjalanan para pemikir besar. Epictetus lahir sebagai budak. Ia tahu bagaimana rasanya dihina, diperlakukan rendah, dan dianggap tidak penting. Namun dari kehidupan yang penuh kesalahan yang bukan ia pilih, tumbuhlah kebijaksanaan yang melampaui zamannya. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekalipun, pernah menuliskan sesuatu yang sangat sederhana namun dalam. Jika seseorang menunjukkanku bahwa aku berpikir keliru, aku akan senang mengubahnya. Ia tidak takut terlihat bodoh. Karena bagi dirinya bodoh hari ini lebih baik daripada keras kepala selamanya. Kita pun sama. Di balik kekacauan hidupmu, entah itu masalah cinta, pekerjaan, keluarga, atau kekecewaan pada diri sendiri, ada pelajaran yang sedang disiapkan untukmu. Bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menguatkanmu. Ingat ini, kamu tidak harus tahu segalanya hari ini. Kamu tidak harus sempurna hari ini. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri, bahwa kamu sedang belajar. Dan belajar bukan hanya dari hal yang benar. Terkadang pelajaran yang paling berharga justru hadir ketika kamu merasa paling tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa kalau kamu baru mengerti setelah terlambat. Tidak apa-apa jika kamu dulu terlalu percaya. Tidak apa-apa kalau kamu pernah salah memilih orang. Tidak apa-apa jika kamu pernah buang waktu untuk sesuatu yang tidak seharusnya. Karena semua itu membentukmu. Semua itu mengasah matamu melihat lebih jernih. Semua itu mengajarkanmu batas-batas dirimu. Semua itu melatihmu memahami siapa dirimu dan siapa yang bukan dirimu. Kebodohan adalah bagian dari perjalanan spiritual dan mental. Ia bukan noda yang merusak, melainkan pijakan pertama menuju kesadaran. Dan lambat laun, kamu akan menyadari, bukan kesalahanmu yang membuatmu lemah, tetapi rasa takutmu untuk menghadapinya. Hari ini kamu sedang menjadi dirimu yang baru, lebih jernih, lebih matang, lebih kuat karena kamu tidak menolak prosesnya. Kamu membiarkan hidup mengajarimu, tanpa kabur, tanpa menyangkal, tanpa marah pada dunia. Kamu belajar, dan itu jauh lebih berharga daripada terlihat pintar. Satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa kebijaksanaan tidak pernah lahir dari kenyamanan. Ia tumbuh dari kebingungan, dari kebodohan, dari langkah-langkah yang penuh ragu.
Ia tumbuh dari kesalahan yang membuatmu menunduk dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku cari? Tokoh-tokoh besar dalam sejarah pun tidak memulai dari tempat yang sempurna. Mereka memulai dari titik yang sangat manusiawi, sama seperti kamu. Marcus Aurelius misalnya. Ia seorang kaisar, benar. Tetapi ia juga manusia yang berulang kali meragukan dirinya, mempertanyakan jalan pikirannya, dan menuliskan perenungan panjang, hanya untuk menenangkan hatinya sendiri. Dalam catatannya, ia pernah jujur mengatakan, "Jika aku keliru, tunjukkan di mana letaknya. Aku akan senang memperbaikinya." Ia tidak pernah berusaha terlihat benar di hadapan dunia, karena ia tahu lebih penting menjadi bijak daripada terlihat pintar. Atau Epictetus, ia yang dianggap bodoh oleh banyak orang di masa mudanya. Seorang budak yang haknya direnggut, suaranya dipadamkan, langkahnya dibatasi. Tetapi dari semua keterbatasan itu, lahirlah kesadaran yang kuat bahwa tidak ada yang bisa merenggut kebebasan batin seseorang. Dari seorang yang tidak dianggap, ia menjadi guru, bagi orang-orang yang bahkan datang dari kalangan bangsawan. Ironisnya, justru mereka yang tampak pinter, datang belajar dari seseorang yang dulu dianggap tidak punya apa-apa. Lalu ada Seneca. Ia seorang filsuf sekaligus politikus yang hidup di tengah skandal, intrik kekuasaan, dan tekanan moral yang luar biasa. Banyak keputusan hidupnya yang keliru. Banyak yang menuduhnya munafik, lemah, atau tidak konsisten. Tapi Seneca menjawab dengan sangat sederhana, "Aku tidak datang ke kebijaksanaan sebagai seorang yang sudah tahu semuanya, tapi sebagai seseorang yang sedang belajar." Ini yang terkadang kita lupa. Tokoh-tokoh besar juga pernah bodoh, pernah tersesat, pernah salah langkah. Tetapi mereka mau belajar, itulah perbedaannya. Dan disinilah letak kekuatanmu. Kamu tidak perlu hidup tanpa salah. Kamu hanya perlu berani jujur kepada diri sendiri, bahwa kamu sedang berada dalam proses yang benar. Karena kebodohan itu bukan aib, ia adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak, sedang mencoba, sedang bertumbuh, sedang menjadi seseorang yang lebih luas, lebih dalam, lebih kuat. Lihatlah hidupmu sendiri. Saat kamu mencintai orang yang salah, kamu belajar tentang batasan. Saat kamu memberi tanpa dihargai, kamu belajar tentang nilai. Saat kamu percaya pada orang yang menipu, kamu belajar tentang intuisi. Saat kamu gagal, kamu belajar tentang arah baru. Semua itu bukan downgrades. Semua itu adalah upgrade batin. Kamu sedang membuka jalan yang tidak banyak orang berani lalui. Jalan untuk menghadapi diri sendiri. Dan di titik tertentu nanti kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum kecil sambil berkata, "Untung aku dulu bodoh, karena tanpa itu aku tidak akan sampai di sini." Pada akhirnya perjalanan menjadi diri yang kuat tidak dibangun dari keberhasilan-keberhasilan besar, tetapi dari momen-momen kecil ketika kamu berani mengakui ketidaktahuanmu. Ada masa ketika kamu merasa paling bingung, paling jatuh, paling tidak mengerti arah hidupmu. Namun justru di sanalah fondasi keteguhanmu sedang dibentuk. Seolah semesta berkata pelan, "Tenang, ini bagian dari prosesmu." Lihatlah bagaimana para filsuf besar menghadapi kekurangan mereka. Epictetus tidak pernah malu mengakui keterbatasan dirinya. Ia pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi bijak, kamu harus bersedia dianggap bodoh." Bukan karena kebodohan itu indah, tetapi karena keberanian untuk tidak berpura-pura jauh lebih mulia daripada topeng kesempurnaan. Marcus Aurelius pun mengajarkan hal yang sama. Dalam keheningan kamarnya, ia menulis untuk dirinya sendiri. Ini bukan tentang terlihat hebat. Ini tentang jujur pada dirimu sendiri. Seorang kaisar saja merasa perlu mundur selangkah untuk merenungi kekeliruannya, lalu bagaimana mungkin kita menuntut diri untuk selalu terlihat benar, selalu terlihat kuat. Dan kamu pun sedang berjalan di jalur itu. Setiap kali kamu tidak mengerti sesuatu, setiap kali kamu menyesali keputusan, setiap kali kamu berkata dalam hati, "Aku kok bodoh sekali ya." Ketahuilah, itulah momen ketika jiwamu sedang membuka ruang baru. Karena kebodohan yang disadari adalah pintu menuju kebijaksanaan. Ia seperti batu kasar yang kelak akan menjadi pijakan kuat untuk langkah berikutnya. Jangan malu, jangan membenci diri sendiri, jangan mengutuk masa lalu. Semuanya bagian dari dirimu, bagian yang membentukmu. Dan suatu hari nanti,
Ketika badai sudah reda, ketika jalan mulai terlihat terang, ketika hati mulai tenang tanpa perlu penjelasan apapun, kamu akan paham sesuatu yang sangat lembut namun sangat besar. Bahwa kamu tidak pernah benar-benar gagal, kamu hanya sedang belajar menjadi manusia yang lebih utuh. Lihatlah dirimu sekarang, lebih bijaksana daripada kemarin, lebih tenang daripada masa-masa kacau itu. Lebih memahami bahwa hidup tidak menuntut kesempurnaan, hanya keberanian untuk terus berjalan. Dan di titik ini, aku ingin kamu menerima satu kebenaran kecil yang hangat. Tidak apa-apa pernah bodoh, asal kamu tidak berhenti belajar. Hidup ini bukan perlombaan, bukan juga pertunjukan. Ini perjalanan panjang yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang mau membuka diri pada ketidaksempurnaan. Teruslah berjalan, dan percayalah, kamu sedang tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.